Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sabda Tuhan, marilah kita memohon tuntunan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, minggu hari ini bersama-sama di tengah kebahagiaan, bersama di tengah keluarga, kami kembali untuk beribadat bersama. Kami berterima kasih di tengah keterbatasan yang kami rasakan, Tuhan selalu menuntun kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu, kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sabda-Mu dapat kami terima dengan baik, dan hamba-Mu mampu menyampaikan sabda ini dengan baik dan mudah diterima. Sehingga sabda-Mu mampu terus menjadi bekal kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, bacaan Injil kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius 14 ayat 22 sampai 33 yang demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, maka terkejutlah dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Indonesia adalah negara religius, ya. Agama menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dan negara kita mendorong agar masyarakatnya memilih salah satu agama resmi yang diakui oleh Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia selalu didorong untuk memilih salah satu agama resmi yang diakui Indonesia. Hal ini mempengaruhi bagaimana kita bermasyarakat dan bagaimana kita mendapatkan hak dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, meskipun masyarakat di Indonesia memang sangat beragam, baik itu agamanya maupun cara mereka beragama, dalam beragama ini masyarakat Indonesia memiliki cara yang bermacam-macam dalam mengungkapkan kehidupan beragamanya. Baik caranya beragama, caranya menilai suatu agama, atau caranya menerapkan nilai-nilai dalam agama, itu akan berbeda satu dengan yang lain. Setidaknya ada dua ekstrim yang bisa kita lihat bersama Bapak Ibu. Satu ekstrim ini melihat bahwa agama menjadi sesuatu yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Sehingga
agama menjadi sesuatu yang perlu. Dan terlebih lagi hal ini lebih dalam gitu ya, diartikan bahwa satu agama saja yang paling penting atau yang paling benar dan agama-agama yang lain tidak benar gitu ya. Hal ini tentu berbahaya karena bisa menyebabkan bibit-bibit radikalisme atau intoleransi. Dan juga satu sisi yang lain, ada orang-orang atau masyarakat yang melihat bahwa agama bukan menjadi hal yang terlalu penting. Sehingga agama yang ia miliki hanya sebatas agama di KTP, namun ia tidak benar-benar melakukan peribadatan ataupun hal-hal keagamaan yang seharusnya dilakukannya. Demikian pula caranya dia dalam melihat agama. Dia melihat agama ini hanya sebagai suatu formalitas, sehingga dia selalu menginginkan adanya bukti nyata keberadaan Tuhan ataupun penjelasan-penjelasan yang rasional tentang Tuhan. Hal ini pun juga berbahaya karena bisa membuat kita terpuruk. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin dua ekstrim yang kita lihat dan kita rasakan dalam masyarakat, ini mungkin juga pernah kita rasakan dalam kehidupan beragama kita. Tidak selalu dan tidak melulu se-ekstrim itu. Tapi mungkin dalam kehidupan beriman kita, dalam kehidupan kita beragama, kita merasakannya. Terkadang kita merasakan begitu percaya terhadap Tuhan. Tapi terkadang kita merasakan keraguan. Menginginkan suatu bukti yang nyata dalam keimanan kita. Nah, Bapak Ibu, dinamika iman semacam ini tentu ada dalam kehidupan beragama. Dan kehidupan atau dinamika iman ini juga dirasakan terkhusus oleh Petrus di dalam perikop kita pada pagi hari ini. Perikop kita pada pagi hari ini bercerita tentang bagaimana Yesus berjalan di atas air, menenangkan para murid-Nya yang saat itu sedang ketakutan ketika ada di atas air, perahunya terombang-ambingkan oleh angin sakal. Peristiwa Yesus berjalan di atas air ini adalah peristiwa sesudah peristiwa Yesus memberikan 5.000 orang lebih makan dari 5 roti dan 2 ikan seperti dalam pembacaan kita minggu lalu. Dalam minggu lalu Yesus memperlihatkan bagaimana ia memperlihatkan mukjizatnya dengan memberi makan 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan. Dan saat ini Yesus memperlihatkan bagaimana kekuasaannya melalui ia berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu terkasih, peristiwa ini terjadi ketika tadi selesai Yesus dan para murid ini melayani orang banyak. Lalu setelah selesai melakukan pelayanan, Yesus dan para murid hendak melanjutkan perjalanan. Yesus meminta para murid untuk berjalan terlebih dahulu. Mendahuluinya karena ia harus naik ke atas bukit dan berdoa. Ini adalah ritual atau kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus selesai melakukan kegiatannya, ketika Yesus selesai melakukan pelayanannya, ia akan menyendiri. Demikian pula ia akan berdoa di sana dan berefleksi untuk menjadi kekuatan dalam langkah aksi yang akan dia lakukan selanjutnya. Jadi kehidupan, refleksi, dan aksi Yesus begitu sangat nyata. Dia tidak hanya melakukan tindakan, tapi dia juga berefleksi sebagai bekal dia dalam menjalankan kehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu, Yesus berusaha meminta para murid untuk terlebih dahulu melanjutkan perjalanan. Mereka melanjutkan perjalanan melalui perahu yang melewati Danau Galilea, atau kita juga bisa sebut sebagai Laut Tiberias. Panjang dan lebarnya ini cukup panjang, lebarnya sekitar 10 km dan panjangnya kira-kira sepanjang 26 km. Dan di tengah perjalanan mereka, ternyata mereka tidak berjalan dengan mulus. Ketika mereka ada di tengah-tengah danau tersebut, mereka merasakan angin yang menerpa mereka sehingga perahu mereka harus terombang-ambingkan. Tentu kalau kita membayangkan situasinya, maka akan sangat mengerikan. Bagaimana mereka sudah lelah, sudah berjalan melakukan pelayanan begitu panjang dengan Yesus,
Demikian pula ini terjadi di jam 3 malam dalam perikop yang kita baca tadi. Maka itu adalah saat-saat mereka sedang beristirahat. Maka tentunya mereka merasakan ketakutan, kecapean gitu ya, sehingga emosi mereka meluap. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ketika lalu akhirnya mereka ada di tengah kecemasan dan ketakutan itu, lalu mereka melihat ada seseorang yang berjalan di atas air. Mereka kira itu adalah hantu. Karena di tengah situasi yang mencekam seperti itu, di tengah kelelahan mereka, demikian pula di tengah situasi yang di luar nalar, mereka mengira hal itu adalah hantu. Akan tetapi Yesus mengatakan di ayat yang ke-26, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata tenang yang dikatakan oleh Yesus itu juga pernah dikatakan Yesus kepada orang yang sakit lumpuh dan orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kata tenang yang diberikan oleh Yesus, yang juga diberikan oleh orang sakit, itu suatu kata-kata yang dilontarkan oleh Yesus untuk menenangkan mereka dan memberikan pengharapan kepada mereka. Jadi perkataan ini diungkapkan kembali di saat situasi yang mencekam kala itu. Dan ketika para murid mendengar suara itu, mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Akan tetapi yang menjadi menarik di sini Bapak Ibu adalah, meskipun para murid sudah mengetahui bahwa itu adalah Yesus, tapi Petrus tidak yakin dengan apa yang dia lihat. Oleh sebab itu Petrus berusaha untuk mencari bukti nyata bahwa apakah benar yang ia lihat dan ia dengar itu adalah Yesus. Oleh sebab itu Petrus mengatakan demikian, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan tanpa penolakan Yesus mempersilahkan apa yang diinginkan oleh Petrus dalam ayat 29. Yesus mengatakan, "Datanglah." Sebagai konfirmasi atas apa yang diinginkan oleh Petrus. Maka ketika itu Petrus memang bisa berjalan di atas air. Akan tetapi setelah angin bertiup dan menghembuskan mengenai kulitnya, maka Petrus merasa ketakutan dan akhirnya dia jatuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin tanpa kita sadari, potret Petrus ini bisa menjadi potret kita bersama. Inkonsistensi iman Petrus mungkin bisa menjadi potret inkonsistensi iman yang pernah kita alami bersama. Petrus di dalam perikop ini berusaha untuk mencari bukti nyata atas apa yang dia percayai. Seolah dia melupakan apa yang tadinya dia rasakan ketika dia melihat Yesus memberikan makan 5.000 orang, ketika melihat Yesus menyembuhkan banyak orang. Petrus merasakan keyakinan yang begitu menggebu. Petrus merasakan Yesus begitu nyata. Petrus merasakan iman yang begitu kuat. Akan tetapi ketika dia ada di tengah pencobaan, dia di tengah ketakutan, dia lalu merasa ragu akan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Maka ia meminta pembuktian secara nyata kepada Yesus. Bapak Ibu terkasih, mungkin potret Petrus ini juga kita rasakan dalam kehidupan beriman kita. Terkadang kita merasa begitu percaya dengan kehadiran Kristus. Terlebih ketika kita mendapatkan kesenangan-kesenangan. Terlebih ketika kita mendapatkan hal-hal baik dan kemudahan dalam hidup kita. Kita merasakan percaya yang begitu menggebu. Bahkan kita merasa bahwa apa yang kita percayai adalah hal yang paling benar dibandingkan dengan orang lain. Akan tetapi mungkin di satu sisi ketika kita mendapatkan pencobaan, ketika kita ada di tengah kesusahan, kita lalu merasa bahwa Yesus begitu jauh, Yesus tidak nyata. Bahkan kita selalu berusaha mencari bukti nyata keberadaannya atau penjelasan yang rasional yang bisa kita terima secara akal akan pencobaan yang kita rasakan. Hal ini
mungkin ada dalam kehidupan iman kita bersama. Maka bersama-sama kita diajak untuk mengelola ini Bapak Ibu. Keyakinan yang begitu luar biasa sehingga kita melihat bahwa keyakinan kita yang paling benar ini mampu menjadikan kita tadi menjadi orang yang radikal, intoleran, menjadikan hal-hal yang tidak baik. Demikian pula ketika kita selalu berusaha untuk mencari pembuktian nyata atas iman kita dan penjelasan rasional, maka ini juga akan membuat kita terjatuh dan terpuruk dan semakin jauh dalam hubungan bersama dengan Kristus. Akan tetapi yang menjadi hal menarik juga adalah sebagaimana Yesus yang mengulurkan tangannya untuk Petrus untuk kembali berdiri dan berjalan pulang, demikian pula kita harus mengingat bahwa Yesus selalu mengulurkan tangannya untuk kita kembali merasakan kasih-Nya. Oleh sebab itu perikop ini mengajak kita bersama, maukah kita mengelola dinamika kehidupan iman kita? Sehingga keduanya menjadi hal yang cukup seimbang. Sehingga kita tidak lalu melupakan kasih Kristus, demikian pula tetap merasakan kasih Kristus di tengah kehidupan di luar apa yang kita yakini bersama. Tuhan Yesus akan selalu menuntun kita, menggandeng kita, mengulurkan tangannya dan mengajak kita pulang untuk merasakan kasih-Nya. Selamat memproses dinamika kehidupan iman kita bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita masuk dalam doa syafaat. Sebagaimana yang Petrus rasakan, kami mungkin merasakannya ya Tuhan. Kami merasakan bahwa Tuhan nyata dan Tuhan selalu menuntun kami ketika kami mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kemudahan dalam hidup kami. Akan tetapi ketika kami mendapatkan hal yang tidak baik yang kami rasakan, kami selalu mempertanyakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Minggu ini kami diingatkan bahwa Tuhan ada dan selalu mengulurkan tangan untuk kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap proses kehidupan iman kami. Sehingga kami terus mampu memproses dinamika iman kami dengan baik. Dan kiranya kami terus mampu melihat kasih-Mu secara nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, pada minggu hari ini kami juga hendak berdoa bagi kehidupan kami di tengah keluarga kami. Kami berterima kasih atas keluarga yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya keluarga kami terus menjadi keluarga yang takut akan Engkau. Demikian pula Tuhan kiranya memberkati keluarga kami sehingga terus mampu membawa damai dan kasih dalam kehidupan bersama. Baik di tengah keluarga, demikian pula dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Tuhan kiranya memberkati kesehatan, demikian pula rezeki dalam kehidupan kami. Demikian pula kami tidak hanya ingin berdoa bagi kehidupan kami sendiri ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan kami bersama di tengah lingkungan gereja dan juga masyarakat. Ya Tuhan, di tengah pandemi ini kami masih harus bersama-sama beribadah di tempat kami masing-masing. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap ibadah kami sehingga ibadah ini mampu menjadi kekuatan kami dalam kehidupan kami. Demikian pula kami berdoa bagi gereja kami terkhusus GKJ Sukaharjo. Tuhan kiranya memberkati GKJ Sukaharjo agar terus mampu melaksanakan kegiatan dengan baik. Demikian pula ya Tuhan, berkati setiap majelis yang berusaha memfasilitasi kehidupan iman umat sehingga mampu terus berkembang dengan baik. Demikian pula Tuhan berkati sehingga setiap majelis mampu melayani dengan penuh ketulusan dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Demikian pula Tuhan berkati setiap rancangan yang boleh dirancang oleh GKJ Sukaharjo kiranya dapat berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat GKJ Sukaharjo
terutama di tengah pandemi yang saat ini kami rasakan. Tuhan berkati sehingga kami terus mampu diberikan kekuatan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini merasakan keterbatasan fisik karena sakitnya. Tuhan kiranya memberkati sehingga mereka mampu dipulihkan kembali. Tuhan berkati tim medis, demikian pula keluarga yang selalu setia menanti. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kehidupan kami di tengah masyarakat. Kiranya kami tidak hanya mampu menjadi berkat bagi kelompok kami, tapi juga kiranya GKJ Sukoharjo dengan seluruh jemaat di dalamnya dapat mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi negara kami, kiranya Tuhan pulihkan negara kami, Tuhan pulihkan pasien-pasien yang positif corona terkhusus di Kabupaten Sukoharjo. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menuntun mereka dan selalu memberikan kekuatan dalam setiap proses kesembuhannya. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa serta ungkapan syukur ini. Saat ini kami hendak melanjutkan ibadah, demikian pula kami juga hendak melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, memampukan kami memproses setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.